Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihillah Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ila abai wa ammati wa duriyati wa ihwanin nabina mursalin wa ali kullin wa sahbi kullin ajwa'in wa tabi'ina wa tabi'ina lahum bi ihsanil midin. Al-Fatihah. Wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim maliki yaumiddin ya rabbi astaghfirullah mustaqim wa la jami'ul ulama'il amilin wa jami'il muhaddisin wa jami'il muallifin khususan muallif hadal kitab wa syarra'i hadal kitab wa masyaihim wa masyaihina wa masyaihina abaina wa abaina wa ummatina Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa taqabbala rizqan halalan thayyiban. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumi wa ulumikum fid dharaini amin ila an qala wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dan saking Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izratul muslimi utawi gaya sarungane wong muslim. Gaya sarungane wong muslim iku ilanis fisaki tumeka maring setengah betis. Wala haraja lan ora ana dosa iku maujud. Aula junaha utawa ora ana dosa iku maujud. Fima ing dalam perkara bainahu ing dalam antarane nisfisaki wa bainal ka'baini lan ing dalam antarane polok loro. Sebagaimana yang telah lalu ya pelajarannya. Jadi bagi seorang lelaki itu cara pakai sarungnya itu sampai setengah betis ya, setengah. Kemudian tidak ada dosa atau tidak apa-apa, tidak masalah sampai kedua mata kaki. Di antara itu, antara setengah betis sampai kedua mata kaki. Lah itu cara sarungannya orang Muslim, dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama asfala, fama nuli utai barang asfala kang luwih asor apa ma minal ka'baini saking polok loro fahuwa mongko utawi ma iku finnari ing dalam neraka. Adapun orang yang melakukan atau memakai sarung yang mana sarungnya melebihi dua mata kaki, dawuhnya Rasulullah SAW, fahuwa finnar, maka orang tersebut atau pekerjaannya itu masuk neraka, membuat dia masuk neraka. Secara dohir makna hadisnya adalah bahwasannya orang yang melakukan itu pekerjaannya hukumnya haram di bawah mata kaki, bukan hanya sarung ya,
celana juga sama secara dohir. Kemarin kita sudah mempelajari bahwasannya alasannya ketika pakai seperti itu kalau atas dasar sombong maka hukumnya haram. Karena dulu zaman Rasulullah SAW itu baju yang sampai bawah sampai tanah itu menjadi simbol kesombongan seseorang. Merasa pangkatnya tinggi. Kesombongan seseorang itu salah satunya simbolnya adalah baju sampai tanah, sampai melewati kedua mata kaki. Kalau melakukan itu tanpa ada niat takabur, sombong, maka hukumnya makruh, kata ulama. Kalau memakai seperti itu karena udzur, soalnya memang bajunya kebesaran, orangnya terlalu kurus, maka hukumnya ya tidak apa-apa. Itu khusus untuk orang laki. Habis ini ada penjelasan gimana kalau seorang perempuan. Waman lan utai sawane wong jaro kang nglembrehaken sapa man izarahu ing sarung iman batoron krono sombong lam yandur mongko ora ningali sapa Allah ilaihi maring man. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Dawuhnya Rasulullah SAW, barang siapa yang memanjangkan sarungnya atau baju bagian bawahnya batoran karena memang atas dasar kesombongan, maka Allah tidak mau melihatnya. Apa maksudnya tidak mau melihatnya? Allah tidak sudi memberi rahmat kepadanya. Ainadur rahmah. Kata-kata ini menarik, kata-kata lam yandurullahu ilaihi ini apa nuansa balagohnya atau nuansa sastranya itu kena. Ketika sampean mengungkapkan bahwa seseorang itu sangat marah, kadang kita pakai gini, teger sampai tak gelem se apa noliyah. Kadang-kadang gini ya, saking marahnya, tak gelem nole ben tak gelem. Apa ya? Ngelerek ben nyongok ben tak gelem. Mak deteng. Nyongok kok tak gelem, ngelerek ben tak gelem. Kan ada kata-kata biasanya kan ada ya. Kita itu saking marahnya itu coba tuh. Saking tak gelem, kita kata saking tak gelem mak tak ngelerek ben tak gelem. Nah, ini menunjukkan bahwasannya gimana kemarahannya Allah pada orang yang melakukan itu atas dasar kesombongan. Bahkan Allah ngelerek ben tak sudi. Bahasa sastranya. Sebenarnya itu juga berlaku kepada semua pekerjaan yang atas dasar sombong. Kode. Ya, contoh Mak Huda di sepeda motor laki anyar ajelen. Ya, dan roman oreng atas dasar sombong juga sangat masuk ini. Juga dosa. Segala perbuatan yang atas dasar sombong semua juga masuk. Wan Ibni Umar radhiyallahu anhuma, saking Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala dawu sapa Abdullah bin Umar, marartu lewatan sapa ingsun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing atase Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi izari lan iku ing dalem sarung ingsun. Sarung ingsun
istirkhaun utawi ngelembreh. Istirkhaun utawi ngelembreh. Diceritakan Sayyidina Umar suatu ketika saya melewati Rasulullah dan waktu itu sarung saya atau baju bagian bawah saya itu agak ngelembreh, agak panjang ke bawah melewati dua mata kaki. Kemudian Rasulullah SAW secara refleks dawuh, faqala nuli dawuh sapa Rasulullah SAW, ya Abdullah, hi Abdullah, irfa ngangkat to sapa sira izaraka ing sarung sira. Angkat sarung ah. Ya Abdullah, angkat sarung. Farfa'tuhu nuli ngangkat sapa ingsun hu ing izar. Kemudian saya angkat sarung saya. Tsumaqala nuli ngucap sapa tsumaqala nuli dawuh sapa Rasulullah SAW, zid tambahono sapa sira. Zid tambahono. Angkat boleh, tambahin. Orang teki. Fasittu nuli nambahi sapa ingsun. Fama ziltu nuli ora kingsir sapa ingsun. Ataharroha iku ataharroha niteni sapa ingsun. Ha ing perintah ba'du ing dalam sause perintah. Ba'du ing dalam sause perintah. Setelah itu saya terus memperhatikan apa yang diperintahkan Rasulullah SAW. Saya nggak mau sarung saya sampai melewati kedua mata kaki saya. Dawuhnya Abdullah bin Umar. Faqala nuli dawuh sapa ba'dul qaumi, sebagian kaum, ila aina. Kemudian kaum yang mendengarkan hadis itu dia bertanya, ila aina, sampai mana ngangkatnya itu? Ila aina, tumeka endi? Tumeka endi? Sampai mana gitu ya. Ngangkatnya sampai mana gitu. Faqala nuli dawuh sapa Abdullah bin Umar, ila ansafis saqaini, tumeka maring setengahe betis loro. Rawahu nyidang hadis sapa Muslim, Imam Muslim. Mula mun sekolah gaya celana anu beuy angka setengah betis. Itu hah? Itu macam tau ngelebetin mata kaki. Itu mana? Hah? Itu apa? Iya nyeceng, macam nyeceng ini. Banyak nyeceng. Bendi celananya nyeceng ya. Ada kan? Padahal hadisnya bener. Kalau siapapun itu orang yang melakukan selama itu atas dasar Rasulullah, kita nggak boleh ngecap, oh itu cuma teblek ditanjak. Ya, nggak boleh segitu. Artinya selama mereka meniru Rasulullah, kita harusnya malu nggak meniru Rasulullah. Ketak ya. Oh, ditekuk ae. Bahkan daun ulama itu walaupun tidak atas dasar rambang masih hukumnya makruh. Ya wallahu a'lam bishawab. Wa anhulan sangi Abdullah bin Umar. Qala dawu sawa Abdullah bin Umar, qala dawu sawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man utai sawane wong jarra kang nglembrehaken sawa man saubahu ing klambine man khayalaa
krana gumedhe. Khayala akrana gumedhe. Lam yandur mongko ora ningali sapa Allah Gusti Allah ilaihi maring man yaumal kiamah ing dalam dina kiamat. Barang siapa yang memanjangkan bajunya karena sombong, maka Allah tidak akan sudi untuk melihatnya nanti di hari kiamat. Maksudnya Allah tidak mau memberikan rahmat kepadanya di hari kiamat nanti. Kalau dulu, kalau zaman saya sekolah ya, itu kan keren ya, agak panjang itu agak keren. Pas kalau zaman saya dulu agak komprang, sekarang enggak ya. Zaman MTS dulu celana yang keren itu agak komprang sedikit, tidak terlalu komprang banget, agak komprang sedikit. Ya kalau itu dilakukan karena sombong ya jelas masuk ini. Ah, banyak sih beda. Berarti mon bener yang bini ngaku kelampi nyeceng karena fashion gitu. Ah. Jadi kita tidak bisa membenturkan sesuatu, apalagi contoh dengan alasan atau dalih fashion ya, gaya, ketika berbentur dengan syariat. Syariat itu segala sesuatu tingkah sampean di dunia, fashion apa terserah wis apa saja, selama tidak melanggar syariat tidak salah. Kita nggak boleh ngomong fashion ketika sudah membentur syariat, tidak bisa. Mau coba lihat artis itu, tanya bajunya kok gini, banyak orang yang melihat sampean, ya itu karena mata mereka, mata keranjang itu, orangnya kurang ajar, ini kan gaya fashion saya. Nah itu tidak bisa kita benarkan itu. Asli artinya syariat itu harus nomor satu sebelum segala sesuatu. Ya nggak apa-apa fashion, yang penting tidak menyalahi syariat. Sebenarnya dasarnya jelas ya. Misalnya segala sesuatu, baju atau apapun itu, kalau atas dasar kesombongan, congkak apa ya, gayaan, jemur aja abe supaya terlihat keren di mata orang, supaya melihat soge ini atau apa, soginah kuwatah, itu sama atas dasar sombong, tidak boleh segala sesuatu itu. Nanti akan ada perdebatan jikalau memang itu tidak atas dasar sombong. Anda perdebatan itu karena jelas ilah hukumnya hilang. Kemudian setelah mendengar hadis ini, Ummu Salamah, istri beliau, bertanya. Memang istri beliau banyak yang kritis ya. Yang paling kritis Sayyidah Aisyah. Ummu Salamah juga kritis juga ketika Rasulullah dawuh itu kritis, bertanya. Faqalat nuli dawuh sapa Ummu Salamah, fa kaifa hali kaya apa tasna'u agawe atau ngelakoni sapa annisa'u pira-pira wong wadon biduyulihinna kelawan pira-pira pucuke klambine nisa. Duyul sebenarnya makna aslinya adalah ekor. Ummu Salamah, lo gimana kalau perempuan? Kan tadi kan ngomong tuh, kalau dipanjangkan maka Allah akan marah, maka Allah akan
tidak sudi untuk melihatnya. Terus beliau tanya, loh gimana dengan perempuan? Beliau tanya, fakaifa tasnaun nisa biduyulihinna? Faqala nulidawu sapa Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menjawab, yurhina ngelembreaken sapa Anisa, ngelembreaken sapa Anisa sibron kelawan sakilan. Mon bini Uhud kelambinnya dewon Rasulullah harus panjangnya melebihi sakilan. Sakilan rea apa ya? Menyentuh tanah sampai nyaponin tanah memperloh. Ini sih protes ini. Istri beliau nih, pengen bojo seneng protes sebenarnya. Wah ini protes. Lalu protes ini coba lihat itu. Qalat dawuh sapa Ummu Salamah idzan dalam mengkono-mengkono ya madkur tadi idzan yang dalam nalikane mengkono-mengkono madkur ketika itu ya tanka shifu mongko dadi kebuka opo agdamuhunna piro-piro sikile an-nisa. Kalau gitu ya nanti kaki mereka akan terlihat. Daunnya Sayyidah Ummu Salamah. Kalau ada apa-apa nanti kebuka. Kalau kena batu, kena kayu, maka akan kebuka, kata beliau. Kemudian Rasulullah SAW mendengarkan protes itu ya jawab, qala dawu Rasulullah SAW. Fayur khina mongko ngelembreakeno sapa An-Nisa hu ing saub ya, saub tadi, saub baju tuh, saub diroan kelawan sak diro la yazdina la yazidna lan ora nambah sapa An-Nisa. Kemudian Rasul jawab, oh kalau gitu ya tambah ono sak diro. Sak diro itu berapa? Sekitar ya kurang lebih setengah meter, 50 cm kurang lebih. Ada yang bilang 52, ada yang bilang 48 ala khilafil ulama. Ya sekira-kira 50 cm daun Rasulullah. Tapi ucap tambah mana? La isdina. Wis kalau tambah mana? Rasulullah. Fayurhina diraan la isdina. La yazidna ya, la yazidna. Cek tambahin boleh. Oh segitu wis. Jadi kayak baju-baju putri-putri gitu ya. Gak panjang atau kalau apa jenenge? Kawinan gitu. Karena untuk panjang di sini. Itu yang protes bukan aneh. Yang protes bojone. Istrinya. Ya lek sampean gak cukup sekilan gak cukup, wis tambah ono. Sak tiro, ojo tambahin mana ya? Piye. Hah? Aman kaos kakian mau. Ya bisa lah ya. Kan zaman sekarang. Hah? Ya ceng-ceng. Ya tergantung keadaan. Ceng-ceng. Itu artinya kalau perempuan itu memang harusnya dipanjangkan. Jadi ada apa ya? Ada dua hukum yang saling berbenturan. Satu, tidak memperbolehkan memanjangkan karena atas dasar sombong. Dua, kalau seandainya tidak dipanjangkan maka auratnya terlihat. Nah ini dua ini berbenturan. Yang dimenangkan adalah menjaga aurat si perempuan.
Orang 10 bulan jaga, dijaga. Rasulullah tidak memandang lagi masalah kesombongan. Rasulullah lebih memandang masalah aurat atau kesucian seorang perempuan. Memang berat Rasulullah. Orang selalu dimenangkan masalah itu. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Babu istihbabi tarki tarafu. Babu istihbabi tarki tarafu. Utawi iki kubab nerangaken kesunnahane ninggal maksudnya tarafu itu bermegah-megahan. Apa itu? Tarkut tarafu ninggal ya bermegah-megahan ya. Gumedhe. Ninggal gumedhe. Bermegah-megahan maksudnya. Fil libasi ing dalem kelambi tawadu'an krono tawadu. Bab ini menerangkan kesunahan meninggalkan untuk bermewah-mewahan dalam baju atas dasar sifat tawadu. Qad sabaqa temen wis liwat fi babi fadlil ju'i ing dalam bab keutamaane luwe wa khusyunat aisilan kasari urip. Apa jumalun pira-pira dawuh tata'allaku kang gumantil apa jumal bihadal babi kelawan iki bab. Kata dawuh beliau bahasanya dalam masalah ini sudah banyak disebutkan hadis-hadisnya di bab fadlul ju'i wal khusunatil aish. Contoh di bajunya Rasulullah SAW. Rasulullah itu punya baju 1, 2. Itu ya apa ya, sederhana. Tidak begitu. Kemudian tempat tidurnya Rasulullah SAW itu terbuat dari, kalau sini lah kloso, apa ya, anyaman. Biasanya kalau sini mungkin anyaman apa ya, dari anyaman ya, bisa dari itu kan kalau tidur kan ngecap, ngecap itu Rasulullah gak empuk, bantalnya dari batang pohon kurma, bantalnya Rasulullah SAW itu. Ya kadang gak duwe beras, yus biasa. Bahkan Sayyidah Aisyah pernah cerita 2 bulan itu ndak pernah namanya kompor hidup di dalamnya Rasulullah SAW. Yang dimakan cuma air sama kurma. Ya gitu is. Tarkut tarafu. Nah itu memang dianjurkan meninggalkan kemewah-mewahan dalam segala dalam hidup ya. Makannya, tidurnya, bajunya biasa-biasa. Tapi yo gak kemproh. Ini babnya adalah tawasud. Mari ini ada. Jadi gak terlalu mewah, gak terlalu merendahkan dirinya. Babnya tawasud. Ya, kayak segini
Nduk tedung dong. Oh, tahu itu. Salah satu sifatnya Rasulullah SAW. Apa guys? Melihatnya lebih banyak ubah daripada ke atas. Tawadu'an lillah. Nah, itu. Gak usah akeh-akeh kelambi. Isa ono ya. Ya meninggalkan kemewahan. Kalau menjaga ya harus lah. Ini ada babnya habis ini. Wa an Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW sedune Rasulullah SAW qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sono wong taroka kang ninggal sapa man al-libasa ing klambi tawaduan krono tawadhu lillahi maring Allah. Barang siapa yang meninggalkan baju, artinya bermewah-mewah dalam baju, dalam pakaian, karena tawadhu kepada Allah, wa huwa hale utawi man iku yakdiru kuwasa sapa man alaihi ing atase libas, kuwasa sapa man alaihi ing atase libas, da'ahu mongko nimbali hu ing man sapa Allahu si Allah yaumal kiamati ing dalam dina kiamat ala ruusil khalaik ing atase pira-pira sirahe pira-pira makhluk. Ini kok ambu kosong ya? Hatta yukhayyirahu sehingga paring pimilih sapa Allah hu ing man min ayyi ulalil imani saking endi-endi klambine iman sa'a kang karep sapa man yalbasuha kang nganggo sapa man ha ing hulal rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Dan Rasulullah SAW barang siapa yang meninggalkan kemewahan dalam berpakaian karena tawadhu pada Allah wa huwa yaqdir alaihi padahal dia mampu untuk melakukan itu, ini tak masuk pada orang miskin ya. Keutamaan ini lah tak masuk kepada orang miskin. Ini reng sogi keng gelem meninggalkan kemewahan. Yang memiskin apa sih tinggal lagi jak pesel tadi sing meleh. Wa huwa yaqdiru alaihi tuan Rasulullah sallam. Da'ahullah yaumal qiyamah ala ru'usul laki. Nanti Allah memanggilnya di tengah-tengah kumpulan manusia, nanti di akhirat dia dipanggil untuk milih sendiri baju
apa yang mau dipakai? Baju mewah apa yang mau dipakai? Baju mewah yang mau dipakai. Jadi ada baju raja, baju apa saja yang mau dipakai silahkan. Seromele. Ada satu dawuh dari Imam Abu Yazid Al-Bustami, salah satu rujukan tasawuf kita. Kata beliau, man yara li nafsihi man huwa khairun, man yara li nafsihi man yara li nafsihi man yara minal khalaik ahadan syarrun minhu fahuwa mutakabbir. Barang siapa yang melihat salah satu orang dari makhluk Allah yang lebih jelek daripada dia, maka dia orang yang takabur. Gini maksudnya, kalau orang melihat salah satu manusia, bahkan hewan ya, kata beliau, man yara minal khalqi, barang siapa melihat satu makhluk Allah, ada satu makhluk yang lebih jelek dari sampean, maka orang tersebut masih ada sifat takabur dalam hatinya. Nyongok apa guys, pate, nyongok koceng, nyongok oreng, kok merasa sampean lebih tinggi, dia lebih jelek dari sampean, berarti di dalam hati sampean masih ada takabur, walaupun secara zahir dia jelek. Tukang ngecok, tukang gibah, pokok ngelakonnya jelek, kok sampean masih melihat dia lebih baik dari sampean lebih baik daripada dia, berarti ada sifat takabur dalam hati sampean. Berat ini. Leman saya ini ya melihat contoh ini ya, saya lebih baik daripada Pak Huda nih, Pak Huda, maka saya masih ada sifat takabur dalam hati. Berat ini. Bi khairan. Bisa apa bin? Pola tak teman ngaji, pola tak bisa ngaji seandainya. Udah rajin ngaji. Telak, aduh iya tak teman ngaji. Berat, itu ada sifat takabur dalam hatinya. Barang siapa yang meninggalkan salah satu tadi, barang siapa yang meninggalkan berpakaian satu pakaian yang mewah karena tawadhu kepada Allah, merasa tidak pantas di hadapan Allah, merasa baik, maka dia dibun Allah, dibun Rasulullah SAW nanti memiliki pangkat yang tinggi di akhirat. Kata beliau lagi terusannya, wa tawaddu'il insan ala qadri ma'rifatihi bi rabbih wa ma'rifatihi bi nafsihi. Itu penting nih. Kadar tawadhu seseorang itu atas dasar kadar pengetahuannya tentang Allah dan pengetahuannya tentang dirinya sendiri. Mun tahu Allah itu merenung gimana kekuasaan Allah, gimana kekuatan Allah, keagungan Allah. Pas kita melihat gimana kejelekan diri kita, yang mana tidak ada satupun kecuali dari Allah, semakin dalam pengetahuan itu tentang diri sampean dan Allah, semakin rendah, semakin merasa rendah diri sampean dan muncul sifat tawadhu. Semakin tidak tahu, semakin jauh kepada Allah, semakin tidak pernah merenung tentang Allah, maka semakin besar
rasa takabur sampean. Siapapun itu, gak kiai, gak sopo. Sopo ae wis. Kiai, gak ustad, gak kok masih ada rasa takabur, merasa melihat pada orang lain kok sifatnya lebih tinggi dari sampean. Berarti dia kurang pengetahuannya, makrifatnya ke Allah ini kurang. Dan makrifat kepada diri sendiri. Kan sebenarnya sampean yang kita sendiri kan tahu apa dosa kita, apa yang kita lakukan. Harusnya kita malu. Loh, seandainya nih sampean ini tahu apa aib saya, mungkin sampean tidak mau salaman sama saya. Dosa saya, sampean tahu dosa saya, mungkin sampean tidak mau salaman. Kan yang lebih tahu itu kan sampean ya. Kenapa sampean masih merasa nyaman dengan dosa itu dan masih berani untuk menunjukkan sifat takabur di bumi Allah? Kan itu dosa. Oh, kok rehanan kiai, pokok harus hormatin. Dari mana dia memikirkan itu? Padahal setiap hari dosa yang dilakukan. Anak kiai atau tidak itu kan fadlun minallah tuh. Bukan atas dasar usaha sampean. Sampean terpilih, saya terpilih jadi anak kiai. Apa itu fadlun minallah, bukan atas dasar sampean. Ya itu pilihan Allah, bismillah. Untuk menjadi sebuah ujian untuk saya. Itu harus penting itu. Jadi ada orang yang merasa pulana anan riyah, merasa dibangga, padahal dia lupa bahwasannya itu adalah ujian bagi Allah, bagi dia dari Allah. Begitu juga orang yang tidak punya keturunan itu. Nih, saya nih, ngapunten masih ada terah keturunan yai. Sampean itu juga kena ujian. Apa? Masih enggak apa namanya? Gimana cara memperlakukan anak kiai? Salah satunya. Itu kan kalau punya kesombongan enggak mau hormat, itu enggak mau. Mungkin karena dia tak mau. Itu kesombongan atas dasar kesombongan. Dan juga kita juga sama. Kalau secara tasawuf enggak usah melihat orang. Apa cak orang? Pokok kita. Kok contoh. Ya gimana saya itu bisa menahan diri karena turunan ini keturunan itu kan meni pelean. Mun seandainya Pak Huda bisa mele, mungkin terus jadi anak Pak Jokowi supaya jadi wakil presiden. Lah iya, artinya kalau seandainya orang bisa, enggak, itu memang ujian dari Allah, bukan sesuatu yang harus dibanggakan. Saya anaknya saya anaknya bukan sesuatu yang dibanggakan, itu ujian bagi sampean dari Allah. Dan ujian itu berat. Lebih baik gak punya keturunan siapa-siapa daripada punya keturunan, karena itu ujian berat. Sampai dituntut untuk bisa menahan diri untuk tidak memperlihatkan kesombongan. Gimana sampai tahu itu? Salah benih keturunan kiai, sombong. Nah, ini lebih parah lagi nih. Kata ulama, asarun nasi man huwa fakirun yatakabbaru alal ard. Salah satu orang terjelek ya, orang yang paling jelek salah satunya adalah orang wis fakir si sombong di bumi ini Allah. Ini fakir, lek wong sugih wajar lah, ya di WC meleh mobil mapan sombong ke orang lain, ya endi, dia miskin, marah, ki sombong sama, beda. Oh, salah miskin ki, ya Allah geleng, enggak. Terus satu lagi babu istihbabit tawassut. Tau iki kubab nerangaken kesunahane sedengan itu standar lah, sedengan fil libasi ing dalam klambi. Kalau tadi babnya
sunnah untuk meninggalkan kemewahan. Yang ini sunnah untuk tawasud. Tawasud itu ya standar, ngambil standar. Gak terlalu mewah, gak terlalu rendah. Seorang pakai baju jelek, tak toman jasa bulong juga tak boleh. Harusnya pakai baju yang kira-kira pantas dilihat. Ini ada ada cerita di sini sebutkan. Imam Asyadili pakai baju bagus ya. Suatu ketika Imam Asyadili ini pakai baju bagus. Ada orang miskin negur. Bu Kiai Raji nih. Bahkan mau sekarang tuh siapa ya? Mungkin almarhum Al-Maghfurlah Yai Maimun. Ada orang desa negur. Pakai kelambi mapan negur. Beliau waktu itu pakai baju bagus. Negur. Katanya tegurannya apa? Sampeyan ini kiai kok bajunya bagus. Boyo yang sederhana aja katanya. Kata beliau jawab, ya hada. Ben, gitu ya. Thiyabi takulin nasi. Baju saya ini yang bagus ini ngomong ke manusia, bilang, alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Kemudian wathiyabuka, pakai baju jelek gitu. Wathiyabuka takulu linnas, takulu lahum, dia bilang ke manusia apa? A'tuni min malika, beri kok harta. Orang yang mentera beri kan maca miskin. Paham? Imam Sadili ini maca soki maleta ikrasah butok menungsa. Paham manusia? Kita itu harus selalu memperlihatkan tidak butuh ke orang. Gak usah takut, duit gak ada duit meneng ae wis. Delokno bahasanya kayak sugih. Lah iya benar nih. Beliau setuju. Masalah kebutuhan tuh baini wa bainallah. Wis itu masalah saya dengan Allah. Bukan ada urusan dengan manusia. Kadang ada orang macak miskin malek beli. Malek kena seret. Menjilat. Ada. Itu sejelek-jeleknya orang. Memperlihatkan kemiskinan. Udah datang. Maka telak cek lapar. Ana buat tenaga mak kata orang. Memperlihatkan ke apa? Enggak boleh itu. Enggak baik. Kita lihatkan gimana caranya kita terlihat tidak butuh ke orang. Pas memperlihatkan kenikmatan yang ada pada diri kita. Pokok masalah sendiri nggak usah perlihatkan. Walayak tasir lan orang ngalap wong alama ingate sepurkara yazri kang nyelo ya ini yuzro kang den celo sawaman bihi kelawan ma lighairi hajatin krana ora ono hajat wala maksudin lan ora ono maksud syar'iyin kang bangsa syar'i. Nah, boleh pakai sesuatu yang membuat sampean dicela orang. Coba. Karena kalau memang tidak ada hajat atau maksud syar'i. Maksud syar'i itu gini, kok terus lah. Neroh ya. Tak gelem dunia. Paham nih ya? Niru orang soleh. Lakuannya tak ada kok. Tak gelem dia. Tak apa-apa. Tapi kalau standar pada situasi normal, yang baik adalah tawasud. Tidak terlalu mewah, tidak terlalu rendah. Itu penting. Kata beliau gini.
Idza labisal ghali an-nafis tahaddusan bi nikmatillah wa tanbihal fuqara ala annahu makan liyaksuduhu. Gini loh. Sampean itu boleh sogi itu pakai baju bagus. Tapi jangan terlalu mewah. Supaya menunjukkan pada orang miskin, saya loh banyak nikmat. Ayo dak nak. Beri kok. Paham ya? Kan ada kadang orang sogi itu memperlihatkan miskin, malah yang tangin. Udah banyak PC. Esok tako yo tangin orang. Contoh nih contoh. Lah kita kalau seandainya kita sogi, cuma agi cek pun sogi. Tapi jangan terlalu sampai tarafu itu terlalu bermewah-mewahan. Sekiranya orang miskin itu tidak segan untuk dekat ke kita. Pakai baju yang bagus, tapi jangan berlebihan. Sekiranya orang miskin tuh nyaman untuk dekat kita, paham ya? Gak terlalu tinggi, karena gak terlalu tinggi. Kita pakai itu supaya dianggap kita banyak uangnya, tapi nyemberi ke mereka. Nah, nih. Cok karo matela soki merolo, benyar yang matela soki yo. Ya dia. Angkok re gojin beli anu. Kalau nyerita tok, kok di meresetan direnta beri ambiban. Enggak boleh cerita-cerita gitu. Melihatkan baik untuk apa? Untuk didatangi orang miskin supaya dikasih. Nah, itu penting. Pas itu bagi orang miskin. Untuk orang kaya, untuk memperlihatkan bahwa kita bajunya bagus supaya apa? Supaya tak dianggap butuh. Kok tak butuh ben? Kok butuh kalau Allah? Paham ini ya? Jadi pakai baju standar bagus, tidak terlalu mewah, supaya apa? Orang miskin enak ke kita, nyaman, kita bisa nyemberi mereka. Kalau orang soki, supaya melihatkan bahwa kita tidak butuh sampean, saya butuh Allah. Dubuna Rasulullah SAW an Amr bin Su'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala dawu sapa Amr bin Su'aib qala dawu Rasulullah SAW innallaha sunallah iku yuhibbu demen Allah ayyura ingin to ketinggal apa atharu nikmatihi labete nikmati Allah ala abdihi ing atase hambane Allah. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Dawuh Rasulullah SAW, innallaha sunallah yuhibbu sangat suka, senang ayyura kalau seandainya terlihat, apa yang terlihat? Atharu nikmatihi, tanda-tanda kenikmatan ala abdihi ada pada hambanya. Jadi mun soki, ketela aja bener soki. Tapi jangan berlebihan. Paham ya? Jok polana saking sufi tando, bohong sok make soki kelambina dul budul. Ya, tak seneng. Sederhana. Paham ya? Standar sederhana. Wallahu a'lam. Fatihah.